Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen dengan saya Agustina Pratiwi, NIM 191066239, dan teman saya Novia Apriliasari, NIM 191066252, Asna Lailia Muaziza 191066256. Bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam bermasyarakat. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi hukum konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah sebuah topik yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain, memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235-DJPDN-5-2001 tentang penanganan pengaduan konsumen ditujukan kepada seluruh dinas indak provinsi Kabupaten Kota. Yang ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 709-SE-12-2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen dalam era perdagangan bebas. Dalam globalisasi akan tercipta perdagangan bebas, yaitu sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan dalam perdagangan individu-individual dan perusahaan-perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda. Kehadiran perdagangan bebas menimbulkan pro kontra dari berbagai ahli. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.
Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain. Dalam hal ini terjadi perdagangan bebas pada arus globalisasi jelas sangat berdampak bagi para konsumen. Konsumen sebagai objek lalu lintas perekonomian dalam dunia perdagangan mengalami kesulitan dalam memberikan respon terhadap hadirnya banyak produk di pasaran. Pemberlakuan pasar bebas yang memposisikan berbagai negara menjadi pangsa pasar bagi pelaku usaha secara bebas dapat membuat kedudukan konsumen menjadi lemah, terutama di negara-negara berkembang yang menjadi sasaran utama bagi negara maju untuk memasarkan produk barang maupun jasa. Hal ini dikarenakan di negara berkembang secara dominan mempunyai jumlah penduduk yang tinggi serta tidak mempunyai teknologi yang memenuhi kebutuhan warga negaranya, berbeda dengan negara maju. Terutama di negara Indonesia, banyak terjadi penyimpangan yang menjadikan konsumen sebagai objek pemasaran dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar mungkin, baik dengan cara promosi, cara penjualan, atau pemasaran kualitas barang. Penerapan klausul baku yang merugikan konsumen merupakan salah satu dampak penerapan pasar bebas bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa. Perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Menurut Herbie, konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang menggunakan barang atau jasa. Jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen yaitu perlindungan preventif, perlindungan kuratif. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 dan pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. B. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. C. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh 1. pemerintah, 2. masyarakat, 3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri terkait. Praktek periklanan dan perlindungan konsumen. A. pengertian dan fungsi iklan.
Peranan iklan tidak dapat dipungkiri, demikian erat kaitannya dengan pemasaran suatu produk dan keputusan konsumen. Dalam memasarkan suatu produk, pelaku usaha produsen salah satu cara dengan mengiklankan produk tersebut. Dalam mewujudkan produk yang kompetitif di pasaran, peran periklanan akan semakin besar. Iklan yang dibuat oleh perusahaan periklanan diharapkan mampu memberikan kepuasan baik bagi pengiklan, produsen, distributor, supplier, retailer, maupun bagi konsumen, si pemakai akhir dari produk, barang, atau jasa yang diiklankan tersebut. B. Kegiatan konsumen akibat iklan. Mantan Menteri Kesehatan Aditma pernah mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan tentang iklan suatu produk yang beredar di masyarakat. Sebagai besar dianggap berlebihan dan mengelabui konsumen. Iklan-iklan produk tersebut cenderung dan sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Penilaian tersebut tidak salah karena pada kenyataan yang bisa dilihat masih adanya iklan-iklan produk yang mengumbar janji garansi sejenisnya tentang produk. Padahal tidak sepenuhnya hal yang disampaikan itu benar adanya. C. Tanggung jawab pihak-pihak atas kerugian konsumen dalam periklanan. Pengelabuan yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen melalui iklan atau menimbulkan kerugian bagi konsumen. Produsen dalam memasarkan produksinya agar diketahui dan dinikmati oleh konsumen dilakukan melalui promosi. Promosi ini pada dasarnya merupakan komunikasi antara produsen dan konsumen dengan tujuan agar penjualan produksinya makin meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan produsen. Hak-hak dan kewajiban konsumen dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur 9 poin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu 1. Hak atas keamanan dan keselamatan, 2. Hak untuk memperoleh informasi, 3. Hak untuk memilih, 4. Hak untuk didengar, 5. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminasi, 6. Hak untuk memperoleh ganti rugi, 7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, 8. Hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, 4. Hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut. Selain mengatur mengenai hak-hak konsumen, UU PK Pasal 5 juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 UU PK mengatur beberapa hak-hak pelaku usaha, yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang paling penting dari perlindungan konsumen adalah kewajiban dari pelaku usaha yang benar-benar harus ditaati sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 UU PK, yaitu 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha, 2. Memberikan informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, pemberian, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau serta memberikan jaminan dan atau serta garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian, yaitu 1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 2. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak. Sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 UU PK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa UU PK menghendaki agar penyelesaian secara damai merupakan upaya hukum yang justru melebihi dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau Badan Peradilan. Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Maksudnya suatu sengketa atau perkara ke pengadilan bukan karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa, dalam hal ini penggugat baik itu produsen maupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela. Dalam hubungan ini, Sajipto Raharjo mengatakan pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara, dan sebagainya. Jika merujuk pada ketentuan pasal 45 ayat 3 yang memungkinkan terbukanya kesempatan konsumen untuk menggugat pertanggungjawaban tidak hanya secara pidana, namun juga tanggung jawab lain seperti administrasi negara jika terdapat sengketa di dalamnya, bahkan tidak menutup kemungkinan konsumen dapat menggugat perusahaan multinasional baik di Indonesia maupun luar pengadilan Indonesia, sehingga sengketa konsumen ini bersifat transnasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.